Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi siang tiba-tiba di beranda YouTube muncul waktu connect ke WiFi, tiba-tiba muncul video dari Kang Dewa Eka kalau nggak salah ya. Narasumbernya Nusaibah. Tahu dong, penulis yang populer itu, penulis yang lagi hits sekarang. Kalau belum tahu, ini videonya. Itu merinding parah banget. Berarti tandanya Allah ngasih kabar gitu, Wah. Dan ternyata memang dia adalah orang yang sudah berkeluarga. Dan benar. Udah. Karena waktu itu Abi belum ngasih tahu. Belum ngasih tahu. Jawab. Begitu diceritain mimpi itu akhirnya Abi berjujur lah kan. Ya ini orangnya udah berkeluarga begini-gini. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Nah, di video itu tuh membahas perjalanan cintanya Nusaibah dengan suaminya yang sekarang. Nusaibah itu sebelumnya dipoligami oleh sosok laki-laki yang sukses, punya perusahaan umroh, haji dan umroh travel, kemudian punya usaha di bidang batu bara, kemudian pokoknya orang yang sukses lah, usianya ya di atasnya agak jauhan karena beliaunya manggilnya pun bapak. Video itu tuh bikin saya tuh baper. Lalu videonya saya share di linknya di status WhatsApp, kemudian dikomentari istri saya. Istri saya ada di balik layar. Nanti kita tanya jawab karena istri saya tidak ingin di depan layar karena males dandan, katanya malam-malam dandan. Ngapain kok panas banget ya? Panas banget. Nah, Iya, gimana nggak panas? panas banget. Karena di sini ada neon, tidak punya pencahayaan yang itu neon box itu, jadi pakai neon ini aja. Ya murah meriah muntah pokoknya. Bikin video murah meriah. Kayak raya banget loh. Raya banget pokoknya. Yes. Nanti satu-satunya mungkin YouTuber dengan budget minimalis dan penghasilan maksimalis, insya Allah, amin. Amin. Nah, kita kembali lagi ke ceritanya Nusaibah tadi. Mbak Ibah ya, kakak Ibah kalau saya manggilnya. Karena luar biasa tuh. Beliaunya katanya di poligami, penghafal Quran. Keren ya, penghafal Quran di poligami. Kemudian ya karena suaminya menikahinya karena mungkin ya menurut pengakuan beliau seperti ini cuplikannya. Setelah 1 tahun pernikahan, tiba-tiba dia menghilang sama sekali, nggak bisa dihubungin, nggak bisa pokoknya nggak bisa dikontak lah. Oke, berarti awalnya sebenarnya bisa dihubungi, cuman ketemunya jarang gitu. Iya, betul. Bisa dihubungi tapi nggak bisa ketemu, nggak ketemuan lah, karena memang kondisinya nggak memungkinkan. Saya juga paham sih ya, saya ngebayangin kalau saya jadi istri pertamanya, kondisinya pasti kan benar-benar ngedrop banget gitu. Jadi ya silahkan lah gitu, kalau emang lagi nggak bisa ke saya atau kayak gimana, sebulan sekali nggak apa-apa gitu. Nah, mungkin diolok-olok temannya katanya orang sukses, orang punya penghasilan besar, punya istri satu, katanya zolim katanya, kata teman-temannya, akhirnya beranikan diri untuk menikah. Hati-hati. Jadi kayaknya sih ini nih beliau yang sudah meninggal sekarang ya. Oh, orangnya. Udah meninggal. Beliau itu kayaknya menikah tuh karena diolok-olok sama temen-temennya, orang sukses, dosa punya istri cuma satu mah, zolim digitu-gituin katanya. Abinya itu kayak menawarkan gitu untuk menikah dengan beliaunya yang inisialnya S. Saya juga nggak tahu inisialnya S itu S siapa. Pokoknya di bukunya judulnya kalau tidak salah Pembuktian Cinta ini karya Teh, dan saya alhamdulillah, saya jarang baca novel ya. Saya jarang baca buku emosional ya. Apa sih, saya kok lupa bukunya itu, bukti perjalanan cinta atau perjalanan cinta gitu loh. Pokoknya ada tiga kata. Nanti bukunya seperti ini nih, saya carikan di Google. Nah, nanti bisa dibeli, harganya 99.000.
Tadi saya sudah tanya lewat WhatsApp. Tapi belum ada uang untuk beli, jadi insya Allah minggu depan atau tahun depan atau bulan depan lah belinya. Nah, kita kembali ke topik masalah poligami. Sesensitif itukah poligami sehingga istri saya itu waktu melihat saya share link video YouTube-nya Kang Dewa yang judulnya itu poligami, istri saya langsung marah-marah tuh WhatsApp kembali. Ya betul nggak Bu? Nggak marah, cuma nanya. Cuma nanya ya. Dikiranya saya ingin poligami, padahal saya kepingin berbagi cerita bahwa ada orang yang lebih sengsara daripada kita itu loh. Mbak Iba itu loh, penghafal Quran, hidupnya di pesantren, tiba-tiba lulus sekolah kalau tidak salah ya usia 18 atau 19 gitu, dinikah, dipoligami tanpa dia kenal orangnya, menikahnya di hotel, 1 bulan sekali ketemu di hotel, dan itu sampai berjalan 1 tahun 10 bulan sampai akhirnya suami yang pertama meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, pas meninggalnya itu Mbak Ibah itu kayak sudah pasrah gitu. Videonya ada lah, nanti disertakan di link deskripsi, kalian bisa nonton. Oh iya maaf, aurat. Ada di link deskripsi, kalian bisa nonton tentang Mbak Ibah, kisahnya Mbak Ibah ada 2 part pertama dan part kedua. Nanti saya share linknya di deskripsi. Nah sekarang yang saya bahas bukan Mbak Ibahnya atau suaminya Mas Reza Randy atau keluarga suaminya yang terdahulu, enggak, karena mereka juga sudah masing-masing sudah bahagia. Yang saya bahas sekarang tentang istri saya. Sebegitu sensitifkah kata poligami di kehidupan kita, sehingga kita seolah-olah kayak poligami sama sekali. Bagaimana menurut pandangan Anda, istri saya, wahai yang paling cantik di muka bumi ini, tentang poligami? Mungkin istri saya bisa terlihat di kacamata saya ini ya. Kacamata ini kan memantulkan cahaya ya. No, tidak terlihat ya. Bagaimana pandangan Anda, wahai istriku yang paling cantik semuka bumi ini? Poligami. Yes, poligami. What happened poligami sehingga engkau seolah-olah menuduh suamimu ini ingin poligami gitu? Nggak ada yang salah dengan poligami karena Yes. itu. Oh iya, disclaimer dulu karena istri saya belum nonton videonya Mbak Nusaibah ya. Setelah video ini diedit nanti baru saya berikan videonya, saya tontonkan videonya untuk istri saya. Poinnya bukan tentang poligaminya ya, poinnya tentang kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita menjaga Al-Quran, itu level kita akan dinaikkan dengan cara diuji. Wah keren pokoknya Mbak Iba, salut. Lanjutkan tentang pendapat poligami. Ya, karena saya berbeda dengan Mbak Iba. Allah tahu kok kekuatan saya, kemampuan saya nggak seperti beliau. Jadi mungkin saya tidak akan diuji dengan cara seperti itu. Dan saya tidak sanggup berbagi suami. Wong berbagi Tupperware saja saya tidak pernah sanggup, apalagi berbagi suami ya. Oh iya, suaminya Mbak Ibah yang pertama itu belum meminta izin atau restu kepada istrinya yang pertama atau istri tuanya. Jadi kalau saya menangkap cerita dari Mbak Ibah itu menikah siri dan menikahnya diam-diam. Itu pun karena rekomendasi dari ayahandanya atau abi dari Mbak Ibah itu. Karena yang mengetahui seluk-beluk si laki-laki itu dan memperkenalkan laki-laki itu pada Mbak Ibah ya abi tadi, abinya atau ayahandanya. Saya menyebutkan ayahandanya saja ya untuk lebih sopan. Dan setelah menikah tidak seindah apa yang dibayangkan. Jadi istri kedua, jadi keren itu. Saya kadang salut sama orang yang bisa sekuat itu ya. Saya cukup salut, tapi saya tidak akan melakukan itu. Istri saya hanya cukup salut saja, tidak mau poligami. Kalau saya ditawari poligami juga istri saya minta izin, seperti halnya
Sunnah bukan sih kalau meminta izin pada istri pertama? Entah. Entahlah, saya nggak tahu hadisnya seperti apa. Nanti kita cari apakah itu suatu kesunahan kalau minta izin kepada istri yang pertama. Tapi yang jelas kalau saya ditawari poligami, saya akan izin kepada istri yang pertama, entah ridho entah tidak. Itu Mau nerjang. Ini nih kalau video ini dapat banyak iklan, payah nih. Wahai mantan, I'm so sorry. My wife is very 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 dangerous. Hey. Jadi para mantan yang ingin kembali kepada saya, mohon maaf, saya belum bisa. Pede. Kali aja video ini ditonton mantan kan, terus mantan patah hati, aduh ternyata Istrinya galak. nggak bisa deh. Apa nggak ada keinginan untuk membantu pekerjaan rumah? Katanya mengeluh setiap hari capek, pulang kerja masih ngurusin anak gitu kan. Kalau ada yang ngurus. Oke, kalau misal ada yang ngurus rumah dan lain sebagainya, nanti pahala saya juga dibagi-bagi dong. Nggak ikhlas lah. Aduh, anak saya mulai rewel nih. Kenapa saya membuat video malam hari ya? Karena menunggu anak-anak tidur. Kalau enggak pasti direcokin semua ini pada kesetrum nanti. Anak saya itu luar biasa aktif, yang kecil terutama itu. Parah. Itu bisa manjat-manjat ke sini, bisa mainan neon box, bisa tripodnya digoyang-goyang, malah nggak jadi. Makanya setiap kali pembuatan video malam hari, kalau nggak di sekolahan ya di kamar, ditutup pintunya atau di sela-sela waktu kerja, atau kalau tidak ya malam banget ya ngajak istri seperti ini. So, poligami bisa meringankan bikin video. Poligami bisa meringankan bikin video, bisa menambah pahala karena berbagi rezeki. Ogah gua. Saya tidak mengingkari adanya poligami, tidak melarang adanya poligami, tapi untuk melaksanakan poligami itu kan hak prerogatif saya sendiri ya. Kalau saya pribadi sih ya, Belum mampu situ. belum mampu katanya. Istri saya masih ngeyel aja belum mampu katanya. Lanjut, pendapat tentang poligami dong. Intinya saya tidak menentang, Iya, tapi saya juga bukan itu sudah pelaku. tadi diomongkan tadi. Saya juga nggak bisa melakukan. Iya. Selain itu dong, masa itu mulu. Oke, teman Gini. saya ada Hmm. yang tiba-tiba suaminya pulang ke rumah, oke LDR ya, LDR. Tiba-tiba suaminya pulang ke rumah bawa istri baru dan mengaku sudah menikah, dan teman saya bisa berbesar hati, dan saya malah dikirimi foto dia bersama dengan suaminya dan bersama istrinya dengan baju yang kopelan 3 Wow. orang. saya malah nggak bisa membayangkan perasaan teman saya gimana ya ketika saya tanya apa rasanya waktu tiba-tiba suami pulang bawa gandengan baru. Yang dirasakan pertama itu katanya hatinya hancur Oh jelas dong, karena nggak nyangka manusiawi itu. memori internal hampir habis, kinerja menurun. Lanjutkan. Sudah habis memorinya? Oke, saya hampir tutup habis. dulu video ini. Kita lanjutkan setelah video ini diedit dan saya mengosongkan beberapa memori yang ada di HP. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu part 2-nya. Ciao.